dia karakter Sisi sendiri ini seperti apa? Silakan. Sisi. Jadi Sisi itu adiknya Julian. Dia itu emang dari awal aku bangunnya juga dia tuh karakter yang polos, ceria, dia tuh sayang banget sama keluarga. Pokoknya dia prioritasin keluarga Mm-mm. banget. Tapi selain itu, selain di polosnya dia tuh juga bijaksana. Jadi di keluarga bisa dibilang sebenarnya yang paling bijaksana tuh selain Julian, Sisi. Jadi Sisi tuh Asik. selalu jadi penengah gitu di keluarga dan selalu ngebelain Kak Syafira, selalu ngebelain Hmm. Kak Ian, pokoknya selalu jadi kasarnya tuh jadi garda terdepannya. Mhm. Syaju tuh Syafira Julian. Oke, oke. Pokoknya pembawaannya tuh selalu ceria, tapi agak-agak cerewet bawel, bikin agak-agak annoying gitu. Tapi sebenarnya dia baik, tapi dia sayang gitu loh. Tapi cara penyampaiannya aja mungkin agak-agak berisik gitu. Kalau karakternya sendiri nih range umurnya umur berapa sih si Sisi ini? Sisi tuh masih kuliah, mungkin sekitar 19-20. Mhm. 19 kali ya? Ya, nggak beda jauh sama umurnya Julian berarti ya di cerita ini ya. Jauh, Oh, jauh. beda jauh justru. Mungkin berapa ya? Julian 27 kali ya? Gak tahu lagi, tapi jauh-jauh lumayan. Oke, oke. Iya. Oke. Nah, berarti kalau dibalik lagi ke karakter Sisi. Nah, dari Esta sendiri melihat karakter Sisi ini selain tadi kayak ceria, terus tapi baik. Nah, ada kemiripan nggak sih antara karakter Esta yang aslinya sama karakter Sisi, Hmm, atau misalnya 11-12 atau ternyata memang mungkin beda jauh. Nah, itu gimana nih karakternya? Sama nggak kalau kira-kira? kalau kata pemain-pemain sini ya, si Esta tuh bener-bener 11-12. Oh, Tapi kalau 11-12. dari aku sendiri, mungkin karena mereka kebiasaan ngeliat aku di lokasi, jadi aku udah kebiasaan pembawaan Sisi, jadi kayak Mhm. kebawa gitu loh. Tapi mungkin aslinya aku nggak seheboh Sisi, terus nggak Mhm. sebiasa Sisi, nggak secerewet Sisi. Tapi kadang-kadang di lokasi tuh aku bener-bener jadi Sisi. Jadi Oh orang-orang gitu. ngeliatnya kayak ini 11-12 banget nih, Esa Sisi kayaknya nggak acting lagi katanya gitu. Berarti nggak kesulitan lah ya mendalami karakter si Sisi ini. Nggak terlalu susah sih, dia dia soalnya pembawaannya santai ceria. Susahnya paling Hmm. emang kalau misalnya kita lagi capek atau nggak lagi bad mood gitu, tapi aku harus membawakan dengan yang kayak hai guys gitu, harus rame gitu, jadi Mhm. lebih effort aja. Cuma enak sih selama ini, so far aku bawain Sisi aku seneng. Oh, oke, oke. Eh, Kalau oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau infokan ke teman-teman media, silakan kalau misalnya mau bertanya langsung kepada Esta, silakan bisa langsung open mic atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat, disebutkan pertanyaan dan dari media mana, nanti akan kita bacakan. Oke, next dulu. Nah, Esta, tadi kan dibilang adik kesayangannya Julian. Nah, iya. seberapa dekat sih chemistry kamu dengan Azov? Mungkin Azov Mak Alzo. nanti mungkin bisa dijelaskan dari sisi Azov. Nah, kalau dari sisi Esta sendiri gimana? Seberapa dekatnya kalian untuk membangun chemistry antara si adik kakak ini? Aku sih sebenarnya awal-awal ya disuruh jadi adiknya Azov, terus langsung beradu acting sama Kak Azov. Ya aku deg-degan banget ya jujur, karena aku tuh dari dulu udah nonton Kak Azov dan aku nggak kenal sama sekali BTW sama Kak Azov. Terus Oke. tiba-tiba adegannya tuh langsung bener-bener adik kakak yang romantis yang aku mau tidur bareng sama kakak aku, bener-bener yang harus deket itu. Dan itu hari pertama aku ketemu sama Kak Azov. Jadi awalnya aku deg-degan, tapi kebetulan Kak Azopnya tuh baik banget. Kak Azopnya baik, yang kayak umur berapa, namanya siapa, kayak mengayomi banget kan, mungkin karena dia tahu juga aku jadi adiknya. Dan kebetulan kenapa aku bisa sampai klik banget tuh karena ternyata dia senior aku di SD. Jadi kita banyak bersamaan, ternyata oh ternyata SD-nya di sini, oh ternyata SMP di sini gitu-gitu. Ternyata rumahnya juga sempat deketan gitu-gitu. Jadi ada pembahasan yang nyambung sampai akhirnya kita enak nih, udah klik nih. Jadi bangun chemistry juga jadi enak, jadi nggak kaku lagi. Jadi adegannya langsung adik kakak, dan alhamdulillah banyak yang suka dan kaget juga, banyak yang kaget ternyata aku bener-bener baru kenal di situ sama Kazo. Berarti benar-benar project pertamanya sama Azov di sini ya, di antara dua Ya, cinta ini ya?
dulu sih katanya kita pernah di Anak Langit ya, cuma aku nggak pernah ketemu dan nggak sekolah sama Kak Azov dan nggak pernah kenalan juga. Hmm, Itu I see, I see, I Azovnya see. juga profesional banget sih, dia tuh tipe pemain yang sangat menjaga moodnya dia. Jadi walaupun mungkin dia lagi nggak mood, tapi waktu di set tuh dia berusaha untuk tetap cair, tetap ngobrol. Jadi aku nggak pernah canggung selama ini syuting sama Kak Azov. Jadi enak banget chemistry-nya. Oke. Tapi berarti kayak dari yang biasanya kamu lihat di layar kaca, terus kayak akhirnya bisa beradu peran nih dan langsung Mhm. scene pertamanya jadi adik kakak yang itu Kayak tadi lagi, lah ya, yang unyu gitu. Nah, iya yang first unyu. impression kamu sama Kak Azov sendiri gimana tuh waktu itu saat saat harus take scene itu? Eh, Takjub banget sih ternyata dia udah sesenior itu, tapi tetap humble ya. Jadi dia tuh nggak nganggap aku sebagai junior aku, dia nganggap aku ya sebagai ya udah sesama manusia aja, kita ngobrol kenalan enak. Jadi kayak apa ya, nggak ada level-levelan gitu di sini, pokoknya ya enak aja. Jadi dia tuh humble, first impressionnya Oke. humble, asik, Mhm. terus ternyata nggak sombong, terus udah gitu ganteng juga kan Kak Azov, mantap mantap kayak Syarukan. Syarukan. Ya banyak banget yang bilang kayak Syarukan, mirip banget gitu sih. Oke, oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan nih dari media, dari mulai dari Visual Indonesia untuk Esta. Tadi kan sempat bilang kalau lagi bad mood rada gimana gitu. Nah, gimana cara kamu untuk ngilangin rasa nggak enak itu dan tetap bisa tampil oke nih, tetap prima. Harus ngambil, misalnya lagi bad mood atau lagi nggak oke, tapi harus tetap tampil ceria atau mungkin kebalikannya itu gimana cara biar kamu bisa tetap ngejaga eh, kondisi yang prima sebagai aktris. Ya pokoknya masalah pribadi atau apapun itu kalau bisa sih disimpan dulu itu ya, jangan ditunjukin di depan umum, biar apa ya, biar situasinya tuh jadi tetap enak, lawan main kita juga jadi tetap nyaman, jadinya nggak canggung, jadi tetap bisa tetap profesional. Terus juga istirahat dijaga biar pikirannya juga bisa lebih tenang. Terus kalau misalnya emang aku lagi banyak pikiran banget, daripada ngeganggu, mungkin aku agak menyingkir sebentar ke mobil gitu ya, berdiam diri gitu buat tenangin diri. Terus nanti kalau misalnya emang udah bagus lagi moodnya, baru nanti keluar lagi ketemu sama orang-orang banyak. Itu sih aku, kalau aku. I see. Tapi kan biasanya kalau misalnya aktris atau aktor gitu banyak ambil adegan yang memang harus nangis, harus menguras emosi itu kan pasti bakal kayak ngedrain energi juga ya. Nah, kalau karakter dari Sisi sendiri apakah mostly lebih ke yang positive vibes, yang ceria atau misalnya kayak terlalu ups and downs banget untuk ngatur emosi dari ceria tiba-tiba harus sedih banget. Nah, itu gimana tuh manage karakter Sisi sendiri dan So, ngedrain energinya Esta juga nggak sejauh ini si mendalami karakter Sisi. karakter Sisi tuh jujur bener-bener full of energy banget. Mhm. Jadi suaranya kenceng, terus apa ya, cepet ngomongnya. Jadi emang kita bener-bener harus prima banget sih, Mhm. harus prima banget, moodnya dijaga, terus juga banyak minum karena itu bakal seret banget ya. Aku tuh bener-bener cepet banget di sini ngomongnya, terus harus kenceng, harus agak sampai orang-orang tuh mikirnya ini bawel banget sih, gini-gini. Mhm. Tapi nguras energi banget sih, apalagi kalau kemarin aku sempat sakit kan, terus aku Mhm. adegannya tetap harus cerewet, tapi kedengeran ini suaranya kayak serak-serak. Serak. Hmm. Iya, harus jaga kesehatan sih, wajib banget tidur. Kalau emang sih kita kan emang jadwal tidurnya nggak terlalu banyak ya, karena kita pasti pulangnya malam gitu. Mungkin Mhm. kalau lagi sela-sela syuting bisa sambil tidur dulu di mobil, nggak harus ngumpul terus kok. Kita bisa aja ke mobil tiba-tiba sebentar tidur gitu, nggak apa-apa, buat ngejaga energi kita gitu. Mhm. Mhm. Tapi so far aku belum ada sih scene yang bener-bener drastis, kayak mungkin Kak Syafira kali ya, yang Mhm. kebanyakan yang drastis gitu. Kalau aku kebanyakan emang lebih ke happy, terus aku jarang ada scene sedih. Mhm. Tapi berarti kalau dari pengalaman Esta sendiri sebagai aktris nih, lebih lebih drain energi nangis-nangis terus atau kayak Sisi sekarang nih happy-happy terus yang harus dijaga terus harus positive vibes, ceria terus. Nah, Kalau menurut aku, dari lebih aku yang ya, mana? kalau dari Lebih aku sih susah aku yang mana? lebih capek. Aku lebih capek selalu happy.
Oh gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa ya. I think buat selalu full of energy dan ketawa-tawa tuh lebih melelahkan sebenarnya. Yang kayak Oke. harus bener-bener mata kita tuh terpancar ceria, terus Mhm, juga cara ngomongnya suaranya tuh harus full banget. Tapi kalau sedih, mhm. kita lagi ngantuk juga kayak bisa sambil kayak Kelihatan kebawa gitu. sedih. Tapi Oh kalau gitu. misalnya full of energy tuh kita bener-bener harus kayak nyengir, senyum, kayak gitu. Gitu. I see, I see. Oke, berarti sebenarnya lebih lebih menguras energi si ceria ini ya, ceria terus-menerus ini ya daripada Ya, menangis ya. kalau dari aku sih, karena dulu aku pernah Hmm. juga kan sin-sin Hmm. sedih gitu. Di secara Hmm. aku lebih lebih drain ini sih.